Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di program Dialog Interaktif Luar Studio RRIND. Bersama kami, mari berbincang dan berbagi inspirasi dalam topik menuju generasi mandiri bersama Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND. Ikuti dialognya dan temukan berbagai langkah nyata dalam membentuk generasi yang mandiri, kreatif, dan juga berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti dialog interaktif luar studio RRI bersama MAK Negeri ND dengan tema Menuju Generasi Mandiri bersama MAK Negeri ND. Saya Salsabil selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Acara ini juga disiarkan untuk para pemirsa dan pendengar setia RRIND melalui terestrial 100,5 FM, streaming www.rri.co.id, dan melalui mobile application RRI Digital. Siaran ini juga kita siarkan langsung dari YouTube RRIND. Kami juga menyapa untuk kita semua yang sudah hadir kepada yang terhormat Bapak Kepala MAK Negeri ND dan guru serta jajarannya, Bapak Kepala LPP RRIND beserta jajarannya, para narasumber yang berbahagia, serta seluruh peserta dan siswa-siswi MAK Negeri ND yang kami banggakan. Mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala MAK Negeri ND kepada Bapak Abdul Wahab SPD. Kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah, Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala RRI Pro 2 ND bersama semua jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Teman-teman saya ini para wakil kepala madrasah yang sempat hadir dan Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026, kita bertemu dengan Bapak Kepala RRI Pro 2 ND dan jajarannya dalam rangka melaksanakan dialog interaktif luar studio menuju generasi mandiri bersama keluarga besar Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende. Mudah-mudahan jalannya acara hari ini lancar dan jangan lupa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan nilai manfaat dari kegiatan hari ini. Bapak Kepala RRI Pro 2 ND, senang sekali kami bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini dan acara seperti ini selama ini belum pernah kami laksanakan dan kami mendambakan itu. Kesempatan ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi media untuk memperkenalkan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende ke seluruh Nusantara. Karena jujur ini terus terang bahwa Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende ini sudah dibuka dari tahun 2019, sedikit sekali yang kenal dengan MAK ND ini. Tadi Bapak Kepala juga bertanya-tanya ini, kok ternyata madrasahnya ini mewah. Kami dari dulu mendambakan itu supaya madrasah ini terekspos keluar, sehingga tidak hanya segelintir orang yang mau belajar di madrasah ini. Dan perlu saya sampaikan madrasah ini adalah Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan merupakan pilotingnya Kementerian Agama. Karena selama ini Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri itu hanya ada man-man reguler yang sama-sama kita kenal. MAK baru dibuka pada 2019, hanya 2 di Indonesia. Yaitu pertama di Ende, yang kedua di Bolang Mongondo di Sulawesi Utara. Sekolah yang luar biasa ini hanya segelintir orang yang tahu. Kita menyiapkan generasi-generasi hebat, tapi sedikit yang punya kesempatan untuk masuk ke sini, bukan hanya karena kompetensi mereka yang tidak masuk, tapi lebih kepada ketidaktahuan mereka. Maka melalui kesempatan ini, saya bersama teman-teman guru di madrasah ini berharap lebih agar kegiatan hari ini bukan hanya satu hari ini, masih ada kegiatan-kegiatan berikutnya untuk mengeksplor madrasah ini supaya bukan hanya di NTT, malah di seluruh Indonesia kenal dengan madrasah ini. Maka nanti akan beramai-ramai berlomba-lomba untuk mau mengambil bagian di sini. Walaupun madrasah ini masuk melalui seleksi yang cukup ketat. Terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bersama kami di madrasah ini. Sekali lagi saya masih berharap ada kesempatan berikut lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala MAK Negeri ND. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI ND kepada Bapak Robin Hood Simbolon ST. Kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND, Bapak Abdul Wahab SPD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan jajaran MAK Negeri ND. Dan yang saya hormati ketiga narasumber kami yang nanti menjadi narasumber di dialog kita pagi ini. Salah satunya di situ ada Kepala Sekolah sendiri, Pak Abdul Wahab SPD. Yang kedua, Ibu Ismi Kamelia Naji Putri Eskom, Kepala Prodi Keahlian. Dan narasumber ketiga, Pak Awaludin Mahmud SPD, Wakamat Urusan Humas dan Ketua BKK. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya. Kita pagi ini diberikan hari yang cerah, dan saya juga bersyukur dengan teman-teman kita pagi ini berada di Aula Negeri Makende. Ini suatu kebahagiaan sukacita tersendiri bagi kami, karena selama 1,5 tahun saya di ND, sering lewat-lewat dari depan, Mbak, saya melihat ada 2 bangunan yang megah, yang saya kira dari warnanya saya sudah tahu, tapi prediksi saya salah. Saya kira ini di bawah Kementerian Agama Pak Niko Payo. Dan puji dan syukur, tanpa saya instruksikan ke teman-teman semua, saya bisa hadir di tengah-tengah adik-adik semua. Dan saya mengucapkan selamat pagi juga untuk adik-adik saya tercinta, siswa-siswa Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan ND. Kami kesini melakukan dialog interaktif, dalam bahasa sehari-harinya adalah talk show. Ini adalah program yang digagas teman-teman untuk melaksanakan siaran bukan hanya di box siaran yang ada di studio RRI ND, tetapi langsung ke lokasi, salah satunya Sekolah MAK ND ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari atau menggali isu-isu atau konten-konten yang bisa kita diskusikan, kita buat dialog interaktif yang konstruktif, yang nantinya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memberikan edukasi kepada adik-adik semua, dan harapannya mengedukasi masyarakat ND dan lebih luasnya lagi masyarakat Indonesia. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu dan adik-adik saya sekalian, yang kedua tujuannya adalah memperkenalkan RRI ND kepada adik-adik di Madrasah Aliyah ini. Kita tahu generasi sekarang mungkin adik-adik termasuk generasi Gen Z yang mungkin sebagian tidak mengenal RRI. Ada yang kenal RRI enggak? Ada ya? Terima kasih, ternyata semua. Prediksi saya meleset. Saya kira tadi adik-adik enggak mengenal RRI. RRI adalah media, ya, kalau negara lain mempunyai medianya tersendiri seperti Australia mempunyai ABC, Amerika mempunyai ABC, Malaysia mempunyai RTM, kita Indonesia mempunyai RRI. Itu tujuannya teman-teman semua. Mungkin adik-adik sebagian memikirkan atau berpendapat, RRI itu jadul. Sekarang kita Gen Z nggak mengenal radio-radio terestrial. Tetapi kami sebagai angkasawan-angkasawan RRI tidak mengkanter itu, tetapi kami mencoba beradaptasi. Makanya kami di era sekarang juga membuat
konten-konten kami itu di berbagai platform. Makanya kami sekarang bergerak di multimedia dan multiplatform. Kalau teman-teman suka membaca, kita ada, yaitu rri.co.id, ada websitenya. Kalau teman-teman suka main di HP, ada juga, yaitu RRI Digital. Itu bisa diupload di App Store maupun di App Store. Jadi semua kita ada ini. Kalau kita teman-teman suka YouTubean atau suka di ini, kita juga ada RRI Net. Jadi kita mencoba bagaimana RRI ini hadir di semua lapisan masyarakat. Itu tujuan kami yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah dan jajaran, Bapak Ibu guru semua, adik-adik semua. Kami sudah diberi ruang di sini. Nanti kita akan mengadakan dialog, dicermati, disimak hikmahnya. Dialog kami ini berbeda dengan media-media lain. Kalau media-media lain banyak juga yang melaksanakan talk show, banyak juga ini. Apa yang membedakan? Membedakan kami mencari topik-topik yang bermanfaat. Jadi kalau ada topik, teman-teman berdiskusi dulu. Seberapa besar manfaatnya daripada yang tidak bermanfaat. Ada sebagian media memikirkan rating, tetapi tidak memikirkan dampaknya ke masyarakat, sehingga teman-teman, adik-adik saya terjadi perpecahan. Kalau dialog yang kita buat ini adalah dialog konstruktif. Kita berdiskusi dengan etika, dan kalau bisa kita cari solusi terbaiknya, diambil kesimpulannya. Dan yang saya harapkan dari dialog ini bukan sekedar cuma dialog-dialog, tetapi ada tindak lanjutnya. Dan terutama yang terpenting dari tujuan itu adalah seperti saya bilang tadi, menginspirasi dan mengedukasi. Bagaimana teman-teman saya ini nanti membawa dialognya, bagaimana narasumber memberikan materinya kepada adik-adik, dan bagaimana cara bertanya jawab yang baik. Dan yang terpenting lagi nanti ada paritisonya, Kak. Ada penampilan mahasiswa. Itu tujuan yang ketiga, adik-adik semua. Memberikan RRI, memberikan ruang untuk adik-adik berkreasi. Di studio kami atau di program kami ada beberapa kegiatan yang mengharapkan adik-adik berperan serta di kegiatan tersebut. Seperti apa itu generasi prestasi, dalam istilah Gen Z sekarang Genpres, generasi prestasi. Yang kedua, teman-teman juga ada membuka bagaimana menjadi jurnalisme yang baik. Dan ada beberapa ini, itu yang kami harapkan keterlibatan adik-adik di kegiatan-kegiatan kami. Dan ini tujuan kolaborasi kita dengan MAK-ND, sehingga tercipta seperti visi misi kami mencerdaskan bangsa. Saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala LPP RRI ND yang sudah menyampaikan sambutannya di pagi hari ini. Untuk itu saya mau cek semangatnya adik-adik dulu nih sebelum kita lanjut ke acara inti di pagi hari ini. Mana semangatnya? Kayaknya kurang semangat ini. MAK Negeri ND mana semangatnya? Oke, mantap ya. Suatu kebanggaan juga karena sebagai alumni dari madrasah akhirnya kembali ke madrasah hari ini. Oke, semuanya sebelum kita ke acara dialog di pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari teman-teman siswa-siswi MAK Negeri ND yang akan menampilkan hadroh di pagi hari ini. Kepada teman-teman, mari kita beri aplaus yang meriah untuk teman-teman semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وأمن وضحى كل العباد وأمن وضحى كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمر سيدنا
hayyul hadi bi'ajmal dzikra sallu ma'ana ya hudar wa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tuhal mukhtar hayyul hadi bi'ajmal dzikra sallu ma'ana ya hudar wa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tuhal mukhtar hayyul hadi hadzal ladzi sara laila thumma dana fatadalla هذا الذي سار ليلا sara laila ثم دنا فتدلى fatadalla fahuwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal mukhtar hayyul hadi bi'ajmal dzikra sallu ma'ana ya hudar fahuwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal mukhtar hayyul hadi. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mutamadi fabidunya ya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah khudh biyadi ya Imam Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mutamadi fabidunya ya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah khudh biyadi wasamam bin nazmi hina wa mal mu'affa wasaqim sawa fakhla'il qawnaini anka siwa hubba maula al-urbi wal-ajami ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mutamadi fabidunya ya Allah Allah ya Rasulullah khudh biyadi liya sanadi hi mu'tamadi wa akhirati bersatu
خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله متقدي فبدنيا وآخرتي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Yang ditampilkan oleh siswa-siswi dari MAK Negeri ND. Selanjutnya para hadirin yang terhormat, kita akan memasuki acara inti yaitu dialog interaktif luar studio RRI ND bersama MAK Negeri ND. Dengan tema hari ini menuju generasi mandiri bersama MAK Negeri ND. Acara kita pada pagi hari ini akan dipandu langsung oleh presenter kita, Kakak Rosa Dalima. Kepada Kak Rosa kami persilahkan. Selamat pagi. Lebih kencang. Selamat pagi. Saya Rosa Dalima yang akan memandu dialog interaktif kita pada pagi hari ini, kurang lebih selama 50 menit ke depan. Untuk itu dengan hormat saya mengundang ketiga narasumber saya untuk bergabung bersama saya di sini. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah MAK Negeri ND, Bapak Abdul Wahab SPD. Kami undang dengan hormat. Silakan Bapak. Beri aplaus dong. Yang kedua, narasumber saya Ibu Ismi Kamelia Najib Putri Eskom. Wow. Saya tidak tahu apa Ibu Ismi ini paling smart, paling cantik, paling gaul. Ibu Ismi sebagai Kepala Program Keahlian. Dan yang terakhir, saya harap ini tidak kalah hebohnya, narasumber saya yang ketiga, Bapak Awaludin Mahmud SPD. Wow. Ini kalau tiga narasumber maju ke DPR, saya sudah tahu siapa yang menang. Silakan duduk, silakan dicek mic-nya masing-masing. Kakak Lady, Kakak Salsa bisa bantu mic narasumbernya untuk masing-masing ketiga narasumber saya. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan dan pendapatnya adik-adik? Ini lebih semangat lagi. Senang rasanya, ini tidak capek nih jauh-jauh kami dari ND. Ya dong, jangan kalah dong sama yang ada di ND-ND. Baik, Bapak Ibu pendengar, adik-adik sekalian, selamat pagi. Saya Rosa Dalima, langsung dari Aula Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND. Kita akan berdiskusi bersama mengenai menuju generasi mandiri bersama Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND. Bapak Ibu pendengar, pendidikan yang unggul bukan hanya tentang mencetak nilai akademis yang tinggi, melainkan juga membangun karakter yang tangguh, kreatif,
dan mandiri. Lalu bagaimanakah sekolah berbasis agama Islam ini menjawab tantangan zaman untuk mencetak generasi penerus bangsa yang siap bersaing di pasar global? Bersama 3 narasumber saya yang hebat-hebat pagi hari ini, kita akan mengupas tuntas bagaimanakah strategi MAK Negeri ND, bagaimana mereka mempersiapkan generasi-generasi unggul Indonesia untuk maju bersaing di pasar global. Kita mulai dari kepala sekolahnya dulu, bagaimana beliau membawahi ratusan, mengarahkan, melindung, membimbing ratusan calon-calon penerus bangsa Indonesia ke depan dari ND Kota Pancasila. Bapak Abdul Wahab, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak pada awal tadi di sambutan bahwa sangat sedikit orang-orang ND, apalagi Flores, mengenal MAK Negeri ND. Kami jujur, waktu awal ketika kita bertemu di ruangan, saya masih salah-salah sebut nomenklatur sekolah ini. Dan puji Tuhan, mulai pagi hari ini sudah mulai familiar, tidak perlu membaca tetapi sudah terekam di otak. Baik, Bapak mungkin sedikit memberikan gambaran atau menyampaikan identitas deskripsi sekolah ini yang sebenarnya kepada pendengar kita di rumah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bahwa Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende adalah madrasah unggulannya Kementerian Agama yang dibentuk atau berdiri pada tahun 2019 di bawah naungan Kementerian Agama Pusat dan langsung diurus oleh Kementerian Agama Pusat. Madrasah ini menerima siswa baru terbatas melalui penerimaan jalur seleksi nasional peserta didik baru secara nasional. Madrasah hanya punya kesempatan mensosialisasi dan menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan tesnya. Kenapa diseleksi? Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan siswa yang terbaik untuk dididik di madrasah itu untuk mewujudkan visi dan misi madrasah ini. Visi madrasah ini adalah membentuk generasi muslim yang inovasi, kreatif untuk mempersiapkan anaknya agar mandiri di kemudian hari nanti. Ini visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut, madrasah ini menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena madrasah ini sesungguhnya adalah madrasah berasrama dengan 2 jurusan, yaitu program pengembangan perangkat lunak dan desain komunikasi dan visual. Untuk mewujudkan visi itu kita melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatannya, mulai dari kegiatan keasramaannya maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan selanjutnya tujuan kelulusan madrasah ini ingin menghasilkan lulusan yang bisa diserap di dunia kerja dan menjadi entrepreneur yang hebat di kemudian hari. Lalu karena keinginan atau kemauan dari masyarakat pengguna madrasah ini bergeser bukan hanya untuk masuk ke dunia kerja tapi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, maka kami menyiapkan 2 skema. Skema pertama yaitu menyiapkan anak untuk masuk dunia kerja dan bahkan menjadi entrepreneur melalui mata pelajaran kejuruannya. Oleh Ibu Ismi nanti akan menjelaskan lebih jauh lagi dan Ustadz Awal. Yang kedua, kita menyiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi, nanti akan dipandu oleh atau disiapkan oleh guru mata pelajaran TKA atau mata pelajaran yang siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya pikir itu sepintas untuk tentang MAK ini. Baik, mudah-mudahan pendengar kita di rumah sudah tidak bertanya-tanya apa itu MAK Negeri. Bapak Kepsek, bolehkah tahu ini siswa-siswinya ini dari mana saja asalnya? Jujur, seperti yang Bapak Kepala RRI singgung, kami sering lewat, sering melirik, sering melihat ini gedungnya
bagus sekali, murid-muridnya kok banyak sekali. Kalau misalnya dari lokal di sini tidak mungkin sebanyak ini. Baik. Itu dari mana saja dan mereka tahunya dari mana begitu? Baik, sesungguhnya Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ini adalah terbuka untuk semua siswa di seluruh Indonesia sebenarnya. Karena madrasah ini disiapkan asrama. Jadi tidak ada kesulitan untuk masuk di sini, nanti cari penginapan lagi, cari kos dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan asrama dan seluruh fasilitasnya. Anak yang masuk ke sini ini hanya membawa pakaiannya saja dan barang-barang lainnya. Nah, siswa yang ada di madrasah ini tersebar di seluruh Indonesia. Berasal sebenarnya. dari seluruh Indonesia. Boleh tahu yang terjauh itu dari mana? Yang terjauh Papua kah? itu dari Jawa Dari dan Pulau dari Jawa. Kalimantan. Adakah orangnya di sini boleh berdiri? Say hello dok. Penasaran Kak Ocha nih? Oke. Oh, coba angkat tangannya dulu. Ini dari jauh nih. Oke. Oke, dan hampir seluruh siswa yang ada di sini tersebar di seluruh wilayah NTT. Kalau di wilayah NTT semuanya ada, mulai dari Alor, Kupang, sampai Labuan Bajo, bahkan sampai di Lembata. Oke, kalau NTT, kemarin waktu duduk di bawah sambil kemarin loading alat, saya tanya ada dari mana? Dari Alor katanya. Dari Alor kalau mau ke sini ke Kupang dulu baru ke ND. Jauh sekali. Betul. Berarti betapa menariknya Mak Negeri ND ini sampai 2 kali naik kapal. Beri aplaus dong. Oke, saya ke Ibu Ismi dulu. Ibu, ini berasal dari berbagai latar belakang. Berasal dari berbagai suku dengan budayanya masing-masing. Di sini Ibu sebagai kepala program keahlian mulai menyiapkan mereka sesuai dengan visi dan misi Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND. Strategi dasar Ibu itu seperti apa sih, kasih bocoran? Biar lebih percaya lagi orang tuanya nanti. Oh ya, untuk strategi dari kami Ibu, kan kita ini fokusnya adalah teknologi informasi dengan jurusan pengembangan perangkat lunak dan JIM, dan jurusan berikutnya itu ada desain komunikasi visual. Nah, dengan berbagai latar belakang suku, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda nih kesenjangannya, apalagi kita daerah NTT. Strategi kami sih paling awal ketika siswa masuk itu kita pemetaan dulu, kira-kira siswa yang punya kemampuan teknologi yang baik, yang mana, kemudian nanti untuk penanganannya seperti apa, begitu. Jadi biasanya kita 1 bulan atau 2 bulan itu kita pengenalan cara menggunakan komputer, terus kemudian cara mematikan, menghidupkan, baru kemudian nanti di level advance-nya, misalnya kalau di PPLG itu kita ada pembelajaran pemrograman dasar atau pemrograman terstruktur. Ya, jadi programmer begitu Ibu, membuat aplikasi, sistem, website dan sebagainya. Terus kemudian untuk jurusan desain visual sabar, ada sedikit kendala teknis. Oke, mungkin dibantu dulu Kak Kenus. Oke. tes. Oke. Untuk kita lanjut ya Bu ya. Untuk jurusan desain komunikasi visual itu di level advance-nya biasanya ada fotografi, terus kemudian teknik animasi 2D dan 3D. Kemudian ada juga videografi. Kayaknya RRI nanti ke depan butuh itu. Sekarang iya, juga butuh itu kok. Benar. Iya. Jadi ini pembacaan kami tentang kebutuhan teknologi ke depan nih Bu. Iya. Siapa yang mau bergabung di RRI? Wah itu cocok. Nah, mari bergabung. Iya betul. Jadi selain untuk tadi mempersiapkan siswa untuk bekerja, kita juga mempersiapkan siswa untuk kalau ada yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah biasanya untuk kejuruannya kita punya program praktik kerja lapangan atau PKL. Nah biasanya kita menempatkan siswa di industri-industri. Kalau selama ini kita ke Jawa.
Jadi kita Iya. sudah bekerja, iya betul, kita sudah bekerja sama dengan 40 dunia usaha dan industri di Jawa Tengah khususnya. Iya. Jadi Keren biasanya, dong. benar. Jadi biasanya tiap tahun kita punya program itu mengantarkan siswa ke Jawa terus ditempatkan selama 3 sampai 4 bulan untuk bekerja di sana. Untuk RRI kayaknya kita pernah di angkatan pertama Ibu, di RRI ND. Tahun Angkatan pertama 2021? itu iya betul 2021 itu kita pernah di RRIND, kemudian kita pernah juga di TVRI Yogyakarta gitu. Jadi kurang lebih banyak sih program kita Bu kalau di kejuruan. Ada juga unit produksi. Nah unit produksi ini istilahnya laboratorium siswa untuk belajar berwirausaha begitu. Kemudian ada juga nanti supaya siswanya lebih pede lagi untuk bekerja, kita ada uji kompetensi keahlian. Nah itu berstandar nasional gitu. Jadi lulusan kami pastikan ketika selesai di sini itu punya standar nasional yang sudah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Keren, Begitu luar Ibu. biasa. Baik, Ibu Ismi izin, kenapa memilih Pulau Jawa? Prakteknya jauh sekali ini. Iya, kenapa memilih ke Pulau Jawa? Sebelumnya kita sudah pernah 1 kali menempatkan siswa kita di area ND khususnya, tapi dirasa sepertinya belum sesuai dengan apa yang kami mau dan belum sesuai dengan kompetensi yang kami harapkan untuk siswa kuasai begitu. Jadi kami coba merambah lebih luas ke daerah Jawa yang mana untuk industrinya itu lebih maju, Ya. gitu. Karena tugasnya, tanggung jawabnya memang untuk itu. Benar. Apalagi kalau mengatakan terkait dunia industri teknologi, memang tidak mau kita harus mengakui bahwa Jawa lebih maju. Gitu. Baik, biasanya pengalaman adalah guru yang paling berharga. Iya. Jadi pengalaman 3 sampai 4 bulan di Jawa itu bisa menjawab semua teori-teori yang mereka belajar dari sini. Benar. Jadi lebih implementasinya seperti apa? Oke, nanti kita masuk ke tantangannya Ibu ya. Bagaimanakah, apakah mereka ini keluar benar-benar sesuai yang diharapkan. Saya ke Bapak Awaludin Mahmud dulu, Wakil Kepala Sekolahnya untuk urusan Humas dan Ketua BKK. Di sini yang saya paling soroti untuk Humasnya. Ini apa sih alasannya sampai ini kurang dikenal? Humasnya, silakan. Baik, sepertinya Humas itu bukan hanya untuk memperkenalkan institusi. Iya, bagian dari itu sih. Iya. Tetapi membangun relasi. Nah, Kita sudah memiliki platform media, artinya dari website, Facebook, Instagram, Thread, kemudian dengan YouTube kita punya. Dan media-media itu sudah kita aktifkan secara baik. Mungkin literasi digital masyarakat kita yang minim sehingga MAKNND mungkin hari ini menurut kami belum begitu mengudara. Sehingga hadirnya RRI semoga harapannya lebih mengudara. Jadi begitu Ibu. baik, nanti ini untuk kedepannya seperti apa nih untuk sosialisasi keberadaan MAK Negeri ND ini, terutama minta maaf, mohon maaf, ini bukan sukuis atau egois. Ini ada di ND. Berapa sih jumlah anak-anak ND yang belajar di sini, Pak? Ya, kita melakukan sosialisasi itu melalui berbagai media, artinya media eksternal juga kita libatkan. Kadang sering kita hadir di RRI ND juga di studio. Kemudian ada beberapa media lokal untuk mempublikasikan segala macam kegiatan kita yang ada di MAKNND. Artinya contoh berita di website-website ya kita ajak untuk mengeksplorasi atau mengekspos kegiatan yang ada di MAK Negeri ND. Oke. Berarti ini malah peminatnya datangnya dari seluruh Indonesia ya. Dari Pulau Alor sampai Labuan Bajo, bahkan ada yang dari Pulau Jawa. Tadi boleh tahu kalau untuk anak ND-nya sendiri di sini berapa nih Pak? Apakah mereka juga tetap di dalam asrama atau boleh pulang pergi ke rumah orang tuanya?
untuk anak ende karena sekolah ini wajib asrama, jadi untuk anak ende bahkan anak-anak raja lokal pride di sini juga wajib tinggal di asrama. Wow, luar biasa. Iya. Anak ende mana anak ende? Aduh, banyak juga. Soalnya Mak, ini hanya ada 2 di Indonesia. Rugi dong kalau kita tidak manfaatkan. Untuk apa kita jauh-jauh menyeberang kalau di daerah kita sendiri ada yang bagus? Oke. Baik, sebelum saya ke Bapak Kepsek, satu pertanyaan lagi untuk Pak Awaludin. Sejauh ini animo dari calon-calon siswa baru itu seperti apa? Misalnya berapa ribu yang mendaftar, terimanya kapasitasnya berapa? Dan untuk tahun 2026 kita sudah hampir di tahun ajarannya ini. Ini bagaimana nih sinyal-sinyal di luarnya? Kita memang regulasi untuk penerimaan siswa baru seperti arahan pimpinan tadi sudah sampaikan bahwa seleksi kita itu secara nasional, SNMB, Seleksi Nasional Murid Baru. Itu kita buka melalui secara nasional, yang penelitiannya itu secara nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Kita hanya sebagai lokasi dan sosialisasi untuk mencari calon siswa baru, dan setiap tahunnya itu kuota itu dibatasi oleh Kementerian Agama Pusat sebanyak 92 orang untuk lulus utama, dan setiap tahunnya animo masyarakat untuk mendaftarkan sini alhamdulillah bertambah. Sebelumnya itu ada yang kadang sampai 700, 500, bahkan kemarin mungkin agak sedikit menurun 400-an lebih. Itu animo yang dari 400 itu kita seleksi untuk mendapatkan bibit unggul 92 anak yang bisa masuk ke Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende. Tidak bisa ditambah lagi untuk tahun 2026, mentok di 92 kah Pak? Ya, 92 dengan cadangan 25 anak. Kalau seandainya berjalan ada yang mengundurkan diri, kemudian nanti yang cadangannya itu bisa mengisi kekosongan yang ada. Baik. Begitu. Sebelum kita jeda nanti dengan persembahan tarian kreasi Aura Pertiwi, saya ke Bapak Kepsek dulu. Bapak Kepsek, apa sih yang menjadi dasarnya ini kok dibatasi sekolahnya bagus-bagus? Kan banyak yang berminat. Alasannya apa? Alasan pertama kenapa dibatasi jumlah penerimaan siswa baru, yaitu kapasitas asrama. Pertama, ini tidak boleh dalam asrama itu berdesak-desakan, akan mempengaruhi kenyamanan anak, dan nanti endingnya itu pengaruh dengan prestasi. Kita tidak bisa pakai sistem barak. Tidak bisa. Satu siswa satu tempat tidur. Yang kedua, ingin mendapatkan bibit unggul yang terbaik. Agak dekat mic-nya Bapak, agak naik mic-nya. Jadi ingin mendapatkan calon siswa yang terbaik untuk dididik di madrasah ini. Jadi tidak semua siswa diterima di sini. Hanya siswa yang dianggap berprestasi yang bisa diterima melalui 3 seleksi ini. Mapel seleksinya itu yaitu pertama mata pelajaran akademiknya, IPA, bahasa Inggris, matematik, dan bahasa Arab serta mata pelajaran keagamaan. Yang kedua tes kepribadiannya. Yang ketiga tes kompetensi belajarnya. Jadi itu 3 tes ini yang membuat tidak semua siswa itu diakomodir untuk diterima menjadi siswa di madrasah ini. Itu saja sih sebenarnya alasannya. Jadi hebat dong kalian adik-adik yang ada di sini, bersaing dengan ratusan teman-teman kalian loh untuk sampai di sini, belajar yang baik ya. Oke. Bapak, satu lagi, saya penasaran sudah berapa alumni yang dihasilkan dan sudah kemana saja ini, boleh tahu? Secara umum alumni di sini bervariasi. Sesungguhnya kita menyiapkan anak untuk masuk di dunia kerja. Itu menjadi tujuan kami untuk lulus ini harus masuk di dunia kerja. Yang kedua, jika anak punya keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dipersilakan. Tetapi pertanyaan sama pernah ditanya oleh Kementerian Agama Pusat. Berapa sih yang lulusan yang diterima di dunia kerja? Jawaban saya bahwa
secara kompetensi itu anak itu sudah siap, tetapi budaya orang NTT atau kebiasaan orang NTT yang dimaksud dengan kerja itu PNS, jadi P3K, jadi polisi, jadi TNI. Tenang aja Bapak, sedikit lagi bergeser. Ketika dunia kerja tawarkan mereka, macam anak-anak yang PKL ke Jawa, itu dari dunia itu tawarkan, supaya setelah selesai dan tamat langsung kerja sana. Itulah, orang tuanya tidak mau. Ada siswa yang punya kemampuan bikin aplikasi, masih juga dipaksakan untuk kuliah. Padahal belum tentu selesai kuliah anak itu dapat kerja. Nah ini cara berpikirnya orang tua di NTT, sehingga kita agak kesulitan. Iya. Nah ini tujuan kami ini bergeser. Tadinya siapkan anak untuk masuk dunia kerja, sekarang ini kita siapkan 2 skema, dunia kerja dan kuliah. Aduh Ibu Ismi tambah lagi kerjaannya nah. Baik, nanti kita cek di Ibu Ismi strateginya seperti apa, memilah anak yang memang didorong siap masuk ke pasar dengan anak-anak yang memang ke perguruan tinggi. Teman-teman pendengar RRI, kita jeda dulu, nanti sebelum ke Ibu Ismi ada persembahan tarian kreasi Aura Pertiwi dari kelas 11. Sudah siapkah? Biar kita nggak bosan. Nanti Kakak Ledi, Kakak Salsa sudah siap-siap ya. Setelah ini, setelah Ibu Ismi menjawab, kita buka untuk 3 penanya. Siap-siap untuk dengan pertanyaannya. Tarian kreasi Aura Pertiwi. Beri aplaus dong. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Bamega, Bamega, mana di Samantara, mana di Samantara. Katamu lawan Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang sifat rokaan makai go gorokan sayang sifat rokaan makai go gorokan sayang sajujur you madam ko bisa berpare samuna keke samuna keke soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampungan jauh di mata kunwangsan saya berkuliah takkan aja kawan alamu sangke basuh yang surya.
dong, mari dong, mari dong, mari dong. Kita goyang-goyang joget sampai pagi dong. Jangan kasih kendor goyang maju mundur dong. Jangan hanya duduk mungkin tidak lari dong. Jadi keke gole no lagi nung ribut. Kena rame pesta hitam soka ko jada ainga we da ainga we da ainga we da ainga. Oh 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 iya. Ayo mai soka toja soka da ainga. Oh iya. Ayo soka da ainga. Lo ningena leron pesta. Nong mari dong, mari dong, mari dong. Kita goyang-goyang joget sampai pagi dong. Everybody drinking, hey hey, everybody singing, hey hey. Nong mari dong, mari dong, mari dong. Kita goyang-goyang joget sampai pagi dong. Everybody dancing, hey hey. Biobas, goyang maju mundur, iramanya mantul, jangan kasih kendur, bumbalaka, bumbalaka, bumbalaka. Nora, nona, 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 sebab kita dengar rame pesta hitam. Nora, nona, 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 lupa dari mehadu muro meang. Hey nona, lupa muro meang, mai temogan soka toja. Dengar rame pesta hitam, soka toja da ainga, we da ainga, we da ainga, we da ainga. Oh 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 iya, ayo mai soka toja, soka da ainga. Oh iya, ayo soka da ainga, lo ningena leron pesta. Iya ayo, Beri aplaus dong untuk kelas masih mendengarkan 11. Saya penasaran, siapa yang latih ini? Lenggok-lenggoknya. Jangan bilang Ibu Ismi lagi. Ibu Ismi kah yang kasih latihan? Saya pikir Ibu Ismi lagi, keahlian di berbagai bidang. Ya, 3 penanya kami buka di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ke Ibu Ismi dulu menjawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepsek tadi. Bagaimanakah Ibu Ismi dan teman-teman di sini memilah, menyiapkan ini kelompok yang langsung siap ke dunia kerja. Ini yang cenderungnya ke perguruan tinggi. Kalau terkait itu kita banyak melibatkan guru di sini, ada guru BK, pembina asrama, kemudian guru mata pelajaran umum, guru keagamaan, semuanya kita libatkan untuk meninjau atau memetakan satu anak gitu. Apalagi kita di asrama, jadi semua kehidupannya itu kita bisa awasi gitu. Bisa terpantau. Terpantau sekali Ibu, seperti CCTV. Nah kemudian untuk anak ini biasanya kita sebarkan kuesioner, kemudian dari guru BK itu juga ada istilahnya konsultasi one on one gitu. Jadi kita mengetahui minat bakat anak seperti apa, kemudian cita-citanya mau jadi apa dan bagaimana kita arahkan menuju cita-cita tersebut. Nah kalau nanti Ibu jalan-jalan ke ruang BK itu ada pohon cita-cita yang ditulis sendiri oleh anak-anak. Saya masih boleh nggak ya masukannya? Oh boleh banget Ibu. Nah kemudian untuk dari situ kita bisa petakan mana nih yang sekiranya mau kuliah, mana yang mau kerja. Kemudian biasanya nanti ada pertemuan antara kepala madrasah dan beberapa stakeholder di sini untuk menyampaikan tentang perkembangan anak, kemudian proyeksi ke depannya seperti apa, begitu. Jadi sekiranya nanti anak yang mau kuliah, berarti kalau sekarang ada yang namanya TKA, tes kemampuan akademik, itu dari Kemdikdasmen, istilahnya seperti UN lah zaman dulu. Nah kemudian nanti anak akan diarahkan ke situ untuk mempersiapkan TKA, yang mana nanti nilai TKA-nya itu akan jadi pertimbangan atau acuan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah kemudian untuk anak-anak yang sekiranya mau bekerja, berarti kita arahkan untuk fokus ke PKL, fokus ke pembelajaran di dunia industri, baik dari budaya kerjanya, skillnya seperti apa. Kemudian nanti kita arahkan melalui BKK. Kebetulan ada Pak Awal di sini, bursa kerja khusus gitu. Nah ini lembaga sendiri di dalam Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND. Kemudian kita sudah bekerja sama dengan
dengan Dinas Ketenagakerjaan ND. Jadi untuk informasi lowongan kerja dan sebagainya nanti akan melalui BKK, kemudian ditransfer ke anak dan orang tua. Begitu. Jadi kurang lebih kita punya 2 skema tadi. Wow, menarik sekali. Nanti pertanyaan-pertanyaannya silakan kami buka untuk 3 orang penanya atau yang menanggapi atau yang melengkapi. Silakan dari adik-adik, Bapak Ibu guru, ya. Sudah ada, maju agak ke sini ya, ke depan. Kemudian nama, kelas berapa, terus dari jurusan mana, kejuruannya apa, dan yang paling terakhir, Kak Ocha penasaran dari daerah mana, asalnya dari mana? Oke, di sudut sini boleh menghadap ke sana. Oke, dari situ saja. Baik, bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah Desintia dari kelas 11 PPLG 2, jurusan PPLG, dan asal saya dari Ngada, tepatnya di Maumbawa. Wow, dari Ngada, kabupaten tetangga. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya atau menanggapi dari talkshow yang sudah saya simak tadi, yaitu mengenai upaya pihak madrasah bagaimana tentang upaya penyebarluasan informasi tentang MAKNND. Seperti yang kita ketahui, MAKNND ini jarang sekali diketahui oleh orang luar, bahkan mungkin orang ND pun tidak mengetahui MAKNND. Tidak semua mengetahui, beberapa saja. Maka dari itu juga, seperti kita ketahui juga, pada pendaftaran SNPDB kemarin, pendaftarnya agak sedikit menurun ya Ustadz. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa upaya pihak madrasah agar lebih banyak menarik minat dan menginspirasi orang-orang khususnya di luar NTT agar lebih banyak minat untuk mendaftar di MAKNND ini. Seperti kita ketahui juga, MAKNND ini kan sekolah unggulan. Jadi bagaimana upaya pihak madrasah penyebarluasan tentang MAKNND kedepannya? Ya, selain pembentukan media sosial yang sudah disebutkan oleh Ustadz awal tadi. Jadi apa upaya pihak madrasah? Baik, terima kasih, beri aplaus dong dari Putri Ngada, dari pesisir selatan Kabupaten Ngada. Siapa lagi? Silakan. 3, iya maju, jangan jauh-jauh kalau mau bertanya. Silakan, agak cepat waktunya. Di samping kanan. Sebutkan sama seperti kenalannya tadi, nama, kelas, dan jurusan, kemudian asalnya dari mana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Humris, asal saya dari Kabupaten Sika, tepatnya Maumere, dan saya kelas 11 PPLG 3 dari jurusan pengembangan perangkat lunak dan JIM. Baik, pertanyaan saya terkait yaitu tujuan dari Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND ini ialah mempersiapkan peserta didik untuk bekerja, untuk bersaing di dunia kerja kemudian harinya. Namun perlu kita sadari standarisasi di dunia kerja sekarang yaitu minimalnya sarjana. Bagaimana tanggapan dari Ustadz Ustazah sebagai narasumber, dan apakah sekolah ini sudah ada membangun relasi dengan kampus-kampus terkait? Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Terima kasih, ini dari Maumere, dari Sika. Satu lagi kami buka kesempatannya, silakan adik-adik. Iya, ayo lebih berani lagi, iya. Silakan. Biasanya kalau di dalam forum-forum begini banyak laki-laki, tapi saya senang kita berempat jadinya yang bersuara. Silakan Nona cantik. Jadi baik,
Untuk kesempatan ini, perkenalkan saya dari jurusan PPLG, Pengembangan Perangkat Lunak dan JIM. Ma'rifah Miftahur Rahmah. 10. Saya berasal dari Kupang. Jadi pertanyaan yang ingin saya ajukan, seberapa besar sih peluang bagi kami anak-anak Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND bagi yang ingin bergabung dengan tim RRI? Dan satu lagi, bidang bagian mana sih yang masih kosong atau masih memiliki banyak peluang yang bisa kami gabung? Wow, 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 wow. Kakak Lady, kakak Salsa, siap-siap kita kena geser ini. Satu lagi. Dari Nona Kupang. Di Kupang juga ada RRI. Ada RRI Kupang, ada SP Rote, ada SP Sumba. Sebentar. Kira-kira posisinya di sini sebagai apa ya sampai heboh begini? Bapak guru ganteng kah? Oke, silakan Pak Guru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk masyarakat MAKN ND dan keluarga besar dari RRI. Saya di sini sebagai guru kejuruan. Sorry. Tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan nama dulu. Nama lengkap Renaldi Rizky, disapa Pak Aldi di sini. Pak Aldi. Ya. Saya mengampu mata pelajaran di jurusan PPLG. Oke, berdirinya saya di sini untuk sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh kepala program kami, Ibu Ismi, terkait kejuruan terkait jurusan PPLG dan DKV. Oke, jadi sebenarnya ini keresahan juga sih, Ibu. Di sini kan ada jurusan PPLG sama DKV yang mencipta atau mencetak anak-anak dengan kemampuan di bidang teknologi, khususnya programmer, videografer, fotografi, animator dan lain sebagainya. Namun daya serap kepada anak-anak ini saya lihat masih cukup kurang. Sehingga saya bersyukur sekali dengan adanya RRI datang ke MAKN ini bisa mengekspos skill anak-anak keluar, sehingga ketika ada kebutuhan di katakanlah di ND, artinya anak-anak kami bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Pak Ali. Baik, ini luar biasa sekali. Nanti kebetulan yang hadir di sini pertanyaan untuk RRI ada selain Bapak Kepala RRI, ini memang ada yang mengurus dan mengatur rumah tangga dan manajemennya RRI, ada Pak Kasubag Tata Usaha, Bapak Zulfikar. Nanti Bapak berdua 0102-nya RRI silakan berdiskusi yang akan menjawab pertanyaan dari Nona Indah dari Kota Karang Kupang. Saya langsung kayak tadi itu 2 pertanyaan tuh langsung ke Bapak Awaludin berkaitan dengan promosi, kemudian pertanyaannya bahwa selama ini dunia kerja itu menetapkan standar pendidikan minimal S1. Nah, bagaimana dengan kami sesuai visi dari MAK Negeri ND yang langsung ingin berpartisipasi di dunia kerja menjawab tantangan itu? Silakan Ibu Ismi nanti dengan Pak Awaludin yang mana jawabannya itu bisa saling melengkapi. Tapi saya beri kesempatan lebih dulu ke Pak Awaludin.
Baik, untuk dunia kerja adik-adik itu tidak semuanya harus persyaratannya sarjana. Karena di dunia kerja itu titel atau gelar itu nomor 2 dibanding dengan skill atau keterampilan. Jadi kita di MAK Negeri ND ada namanya Bursa Kerja Khusus. Jadi Bursa Kerja Khusus atau disingkat BKK itu adalah wadah untuk siswa ataupun alumni untuk mencari informasi-informasi dunia kerja. Jadi kita memiliki pelayanan untuk memberikan informasi terkait dunia kerja yang ada di luar ataupun mitra BKK bersama dengan beberapa industri. Contoh saya ambil, bisa sebut ini ya, label ya. Contoh salah satu siswa kita yang berangkat di bulan Oktober itu ke Jepang. Itu kita melalui BKK kita melakukan bermitra dengan PT Akira Nihongo Academy. Itu di Banten. Dan syukur siswa kita itu melalui proses karena di karantina kemudian dia lolos untuk seleksi berangkat ke Jepang. Karena memang saat ini dunia kerja itu negara itu sudah melalui SMK ataupun MAK itu harus terus ke Go Global. Jadi ada program pemerintah namanya Go Global, itu memberikan ruang untuk anak-anak yang SMK tidak mesti sarjana itu mau kerja ke luar negeri. Kemudian untuk di NTT ataupun di lokal kita ya kita lakukan kerjasama dengan beberapa industri, contoh Indomaret, Alfamaret. Salah satunya serapan anak kita juga bagus di Indomaret, dia di Entry Data Processing, EDP namanya. Itu juga merupakan produk hasil teman-teman ini yang sudah membentuk anak-anak memiliki keilmuan di dunia kerja. Begitu. Jadi Bapak Awaludin sebagai Ketua BKK ini sudah menjaring kemitraan dengan pihak-pihak penyedia tenaga kerja atau yang membutuhkan tenaga kerja. Betul, kita sudah melakukan kemitraan ataupun MOU dengan beberapa perusahaan. Okay. Contoh tadi 40-an perusahaan yang kita ngadakan PKL anak-anak, itu ada beberapa yang memang siap menerima kembali ketika anak-anak itu sudah menjadi alumni. Okay. Dan namun ironisnya seperti yang pimpinan sampaikan, anak kita itu kan animonya itu kan agak berkurang untuk terjun ke dunia kerja. Secara langsung. Kurang, iya secara langsung. Jadi setiap hari kita, contoh kita punya bermitra dengan toplocker.com. Itu setiap hari dia memberikan informasi dunia kerja. Tidak hanya di NTT, bahkan di luar NTT. Jadi toplocker.com ini adalah wadah untuk memberi dunia kerja dan dia memiliki 5.000 lebih industri yang melakukan kerjasama dengan dia. Jadi satu hari itu pasti ada lowongan kerja yang disampaikan informasinya. Jadi melalui BKK kita sampaikan ke alumni. Baik, Ibu Ismi silakan menambahkan yang berkaitan tanggung jawab dan bidang Ibu dan Bapak berdua. Nah kemudian mau menambahi, alhamdulillah kemarin ada 2 siswa kami yang baru lulus untuk dapat beasiswa di kampus Universitas Stekom Semarang gitu. Nah itu memang beasiswanya full scholarship, salah satunya dapat info dari kerjasama antara BKK dan salah satu industri di Semarang gitu. 2 siswa kami dari Maumere gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya terkait bagaimana sih mempersiapkan siswa-siswa di sini, peserta didik di sini untuk bekerja dan ada tidak kerjasama dengan perguruan tinggi, kita sudah punya. Salah satunya melalui MOU dengan beberapa industri dan perguruan tinggi. Kemudian untuk tadi persyaratannya apakah harus S1? Ada perusahaan yang memang mensyaratkan S1, terutama di level manajerial gitu. Tapi ada juga kalau untuk hal praktikal atau teknikalnya itu membutuhkan lulusan SMK saja itu cukup. Ada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun yang berbasis internasional yang dilihat itu bukan ijazahnya, bukan nilainya, tapi skillnya. Okay. Maka dari itu program-program
seperti PKL ataupun kalau mau lebih itu biasanya ikut bootcamp atau kursus itu lebih diutamakan dibandingkan yang kuliah begitu. Tapi untuk level administrasi dan sebagainya memang mau tidak mau harus S1 bahkan S2. Ini berkaitan dengan manajemen mengambil kebijakan dan Benar. keputusan. Oke, Benar. luar biasa. Sebelum saya persilakan nanti dari pihak RRI yang menjawab pertanyaan Nona Indah, saya ke Bapak Kepala Sekolah dulu, Bapak Abdul Wahab. Sejauh manakah sampai saat ini sejak penyerapan tenaga-tenaga kerja lulusan dari MAK Negeri ND, tanggapan balik dari perusahaan-perusahaannya, apakah memuaskan, cukup ataukah kurang mungkin selama ini? Jujur bahwa dari tanggapan atau hasil lulusan kami hari ini, kami belum puas. Kami terus melakukan inovasi, persiapan agar minimal separuh dari lulusan itu harus masuk dunia kerja. Iya. Tetapi tadi itu kami ada semacam gap antara pihak madrasah dengan orang tua wali dan anak itu sendiri. Oke, belum ada kesamaan persepsi. Benar, maka upaya kami itu kami akan datangkan motivator atau orang-orang yang pernah jadi entrepreneur untuk memberikan semacam motivasi kepada anak-anak untuk masuk dunia kerja. Oke, pas di MOS nanti ya dari awal-awal. Bahwa yang paling penting itu adalah kerja, bukan ijazah yang seperti disampaikan. Oke. Kalau nanti pendidikan bisa dilanjutkan setelah dapat kerja, tapi kerja belum tentu selesai dapat kerja. Ini sebenarnya cara kalau berpikir. kuliah? Kuliah belum tentu dapat kerja. Nah, anak-anak kita ini kan motivasi kuliah itu belum tentu untuk cari ilmu, bisa jadi untuk gagahan. Ini yang mau kita. Kalau kerja pasti bisa kuliah. Betul, banyak perguruan tinggi yang siapkan kelas sore kuliah bagi dunia kerja, bagi orang-orang kerja, atau di UT sekalipun bisa. Bisa, oke. Kalau hanya sekedar detail kita bisa dapat dari mana saja. Betul. Bapak, kalau tanggapan dari perusahaan-perusahaan yang sudah menyerap lulusan dari MAK Negeri, sejauh ini seperti apa? Perusahaan pada umumnya puas dengan lulusan kami sebenarnya. Baiklah, berarti kami RRI juga Ibu puas. Satu lagi, bahwa bahkan pada saat mereka PKL saja ditawarkan untuk kerja. Tapi anak-anak kembali ke rumah tidak mau lagi. Oke, baik. 4 menit tersisa menjawab pertanyaan adik Indah, Bapak Robin Hoodka atau Bapak Zulfikar dari RRI yang akan menjawab. Kakak Lady silakan mic-nya untuk mewakili Bapak Kemsta dan Pak KTU. Masih adakah peluang di RRI? Kalau kami bergabung di RRI, kami di bagian apa? Terus kemudian dari anak ganteng tadi, dari Pak Guru, daya serap untuk skill anak-anak di bidang videografer dan fotografer. Itu yang belum terserap di RRI seperti apa dan bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Kak Rosa, saya berdiri ya? Iya, biar bisa ini Bapak KTU kami beri aplaus juga dong. Tidak kalah ganteng dengan Bapak gurunya kalian yang tadi kan? Bapak Zul silakan. Ya, izin menjawab Pak. Jadi untuk peluang untuk bergabung di RRI, itu terbuka besar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya pada Kementerian Komdigi dan di LPP RRI. Jadi Komdigi itu membawa 3 lembaga, LPP Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI dan Lembaga Kantor Berita Antara Nasional. Jadi kalau peluang terbuka, hanya saja untuk masuk di dunia Komdigi atau di RRI, dia kuotanya itu dari Komdigi, karena kita sebagai lembaga pemerintah juga di dalamnya sebagai aparat sipil negara, ASN, P3AK atau PNS. Jadi kuota yang diturunkan oleh Komdigi itu tentunya ada basic keilmuan atau jurusan. Kalau kita di LPP itu lebih ke jurnalistik, komunikasi publik, juga di konten visual, terus juga ada di teknik media. Baru. Selain
Selain visual juga kita teknik pemancar, juga teknik jaringan, itu semua yang bisa teman-teman yang bisa jurusan keahliannya di situ silakan untuk mencoba-coba bergabung di rekrutmen Kementerian Komdigi untuk di tahun 2026. Nanti lihat-lihat websitenya, mungkin ada pengadaan CPNS untuk 2026. Itu saja Bapak. Untuk teman-teman yang bergabung di tahun 2024 kemarin juga ada dari NTT. Kita dapat 11 tenaga baru di 2024, itu dari Komdigi juga ditempatkan di RRI, khususnya RRI ND. Jadi dari 11 orang itu ada 6 orang yang asli putra daerah daratan Flores. Ya, mungkin itu saja Kak Rosa yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jul. Kak Ocha kasih contoh langsung ya, itu Kakak Riko, coba say hello dong, adik-adik semua. Ya, Kakak Riko. Kakak Riko ini lulusan PNS tahun 2024 kemarin, putra asli Kabupaten Ende, tinggal di Ende, ikut tes masuk CPNS di Komdigi. Kalian juga pasti bisa, Kakak Riko sudah bisa. Jadi Kakak Riko sekarang itu ambil video untuk produksi supply di medsosnya RRI. Jadi pas dengan bidang tugas yang sedang kalian belajar saat ini. Baik, di 2 menit tersisa saya berikan waktu kepada 3 narasumber saya untuk menyampaikan penegasan atau closing statementnya seperti apa. Saya mulai dari Ibu Indah, silakan 30 detik sampai 1 menit ya. Baik, mohon maaf Ibu Ismi, silakan. Sepertinya terindah-indah hari ini. Iya. Oke, untuk menuju generasi mandiri bersama MAK Negeri ND, kami sudah memberikan bekal untuk anak-anak bepergian, untuk anak-anak berhijrah, tapi bekal itu adalah pilihan mau dimakan atau tidak. Dan untuk makan atau tidaknya tentunya kita butuh support dari luar, terutama support dari orang tua begitu. Selain dari support dari negara, support dari MAK, kita perlu orang tua yang mana lebih dekat dalam memutuskan kehidupan anak ke depannya seperti apa. Kemudian untuk tadi tambahan terkait dengan bagaimana sih respon dunia industri terhadap siswa yang magang di MAKN Negeri ND. Respon yang paling utama adalah dari segi ibadahnya bagus sekali, alhamdulillahnya. Oke, beraplus dong, keren nih. Ini yang membedakan kalian teman-teman. Jadi selain skill, kompetensi di bidang teknologi, kita juga mengutamakan dari segi ibadahnya. Maka dari itu benar. Jadi dari pagi sampai dengan sore itu kegiatan kejuruan, kemudian mata pelajaran umum, kemudian untuk sore sampai dengan malam itu difokuskan untuk kegiatan ibadah, belajar kitab, belajar agama, begitu. Jadi tidak hanya pintar tapi juga beradab begitu. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita singkat, sebenarnya ada salah satu istilah yang kami gaungkan dari MAK Negeri ND, yaitu menjadi teknopreneur yang ulama. Gitu. Jadi tidak hanya orang yang menjadi entrepreneur di bidang teknologi, tapi juga ulama di dalam keislamannya begitu. Itu saja dari saya, Ibu. Biar tidak menyalahgunakan skillnya ya. Betul, iman, ilmu dan amal. Mencari orang pintar itu banyak, tetapi mencari pintar dan beradab itu yang sedikit sekali saat ini. Bapak Awaludin, silakan closing statementnya, ajakannya, silakan atau harapannya. Baik, saya lebih berpesan kepada generasi adik-adik saya. Artinya ketika mau menjadi orang yang mandiri, hari ini kalian sudah mandiri, tetapi proses untuk menjadi orang yang lebih baik itu jauh lebih mandiri. Artinya apa? Dunia kerja di luar, saya lebih berfokus bagi anak-anak saya yang nanti mau bekerja ataupun mau kuliah. Tantangan sebenarnya itu ada di dunia luar yang ketika kamu keluar dari sini.
Jadi pesan kami tetap menjaga adab dan akhlak, kemudian untuk siap bertarung di dunia kerja maupun di dunia akademik. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Awaludin. Selanjutnya silakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Wahab. Mari bergabung dengan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende. Ini dia yang ditunggu. Madrasah yang luar biasa ini rugi kalau tidak ambil bagian dari MAKN Negeri Ende, karena madrasah ini menyiapkan banyak variannya, mulai dari adab, agama, kompetensi, dan satu lagi Bu, kami itu menyiapkan generasi yang double bahasa. Bilingual, yaitu Inggris, Arab, dan Indonesia. Wow, luar biasa. Bilingual ini banyak, 3. Jadi mari bergabung dengan MAK, tapi MAK itu menerima siswa baru pada bulan Januari setiap tahun. Dan MAK menerima siswa melalui seleksi, bukan asal masuk saja. Tahun terakhir kemarin pendaftaran sampai 400 lebih. Iya. Bagi kami itu masih sedikit, target kami ribuan siswa yang akan mendaftar di madrasah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada jalur KKN, istilah KKN tidak ada? Tidak ada, karena itu kewenangan orang pusat, anaknya kepala madrasah sendiri tidak diterima. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber yang luar biasa. Untuk Pak Zulfikar juga dong, beri aplaus. Ya, ini tidak terasa kita sudah di akhir acara. Kalau boleh saya simpulkan dari semua yang kita bicarakan hari ini adik-adik, ketika kita pintar, berinovasi, siapapun akan sangat memberikan apresiasi dan bangga akan kemampuan kita. Tetapi ketika kita pintar, berprestasi, inovasi, dan berakhlak, tidak hanya kebanggaan, tetapi penghormatan, itu juga yang kita dapatkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, saya Rosa Dalima, kami undur pamit, terima kasih dan sampai jumpa untuk di dialog berikutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baik para hadirin yang terhormat, kita baru saja mengikuti rangkaian dialog interaktif luar studio RRI ND bersama MAK Negeri ND. Semoga diskusi yang telah berlangsung dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi kita semua dalam mempersiapkan generasi yang mandiri, kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kita belum selesai acaranya, mau saya cek dulu semangatnya. MAK Negeri ND kurang semangat sepertinya, apa karena sudah siang nih? MAK Negeri ND. Oke, kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan teman-teman dari siswa-siswa MAK Negeri ND dari tarian, kemudian hadronya. Nah, berikut ini ada penampilan dari vokalis Sweet Classic Smile. Oh, namanya manis sekali ini. Akan membawakan spesial lagu dari Dewa 19 yang berjudul Satu. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Sweet Classic Smile. Bersatu.
ku sebut namamu, ku sebut namamu. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan. Dengan matamu kau melanggar, dengan telingamu kau mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Wow, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif luar studio. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Sweet Smile Voice beserta dengan gitaris yang tidak kalah cantiknya. Acara selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara LPP RRI ND dan MAK Negeri ND. Kami undang dengan hormat